Kita warga Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orangnya easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami di Jakarta Lounge aja. Kamu bisa nyanyi sambil lempar di Jakarta Lounge aja. Everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil hebat. Di Jakarta Lounge aja everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Dan tentu saja untuk Jekwan Mobile dari Bank DKI. Jekwan Mobile satu aplikasi yang memudahkan kita untuk bertransaksi kebutuhan sehari-hari dari smartphone kita. Jekwan Mobile dari Bank DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di acara Gerebek Kampung bersama Jekwan Mobile dan juga Jakarta Lounge, yang kali ini kita berketempatan di daerah RT 01 RW 01 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet. Kita sapa dulu nih sebelumnya ya. Coba perwakilan dari RT 01 RW 01 Kelurahan Menteng Dalam, selamat sore. Sore. Ih, centil-centil ya. Dan sudah ada berada di sebelah saya ada Pak RW dari RW 01, Bapak Ahmad Sofyan Sauri. Selamat sore Bapak. Sore. Dan juga Pak RT, Pak Leman Sulaiman. Sore Bu. Yang pakai baju ungu. Dan di sebelahnya yang kelihatannya adem banget ini LMK Bapak Ustadz Marjan Marbun. Selamat sore. Selamat sore Pak Ustadz. Saya panggil Pak Ustadz aja ya. Siap. Biar kita adem ya Pak ya. Ya mungkin satu persatu nih dari Pak RW. Pak RW disalam dulu Pak teman-teman Jakarta Lounge, dan mungkin juga ada handai taulan yang mau disalamin sekalian gak apa-apa Pak. Silakan. Assalamualaikum buat pemirsa Jakartawan. Saya dari RW 01 mengucapkan terima kasih atas keberadaannya di sini. Mungkin mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Pak RT silakan Pak RT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leman Sulaiman, Ketua RT 001 RW 1 Menteng Dalam Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet. Terima kasih kepada Jakarta Lounge TV yang didukung oleh Jekwan Mobile Bank DKI. Berkesempatan pada hari ini kita akan diwawancara nih sama Ibu Fitri. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Padahal kita nggak mau wawancara, mau curhat aja, mau dengar curhatan Pak Leman aja sebetulnya sih. Lanjut Pak LMK. Pak LMK, Pak Ustadz. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada kawan-kawan semuanya di Jakarta Lounge TV maupun semua pihak yang mendukung acara ini. Ini acara keren. Tepuk tangan dong untuk. Asik. Mudah-mudahan inovasi-inovasi seperti ini yang perlu kita kembangkan agar kita bisa mencari terobosan out of the box. Jadi mudah-mudahan membawa kreativitas bagi generasi berikutnya dan membawa manfaat bagi kita dan lingkungan kita. Yang pasti kita harus bergerak, berinovasi
yang membawa manfaat untuk sesama. Terima kasih, selamat Amin. sore semuanya. Sore. Kurang satu kayaknya Pak Ustadz. Apaan tuh? Bilang Bank DKI diperpanjang Oh iya, kontraknya. maaf. Terima kasih, harus Bank DKI. Siap bercanda. Pak, Oke. Pak, ini sebelumnya ini nih kita tadi lihat video dokumentasi nih waktu kemarin 17 Agustusan, ya kan? Ini keren banget loh, maksudnya kompak. Udah gitu udah kayak pakai ion. Nah, Siapa dulu dong RT-nya? aduh, coba tolong diceritakan dulu. Ini nih kita kan pasti nanya dong, acara semegah itu malah ada kolosal. Drama. Terus ada sate, Ya. ada sotomi. Wah, nggak kaleng-kaleng ini konsumsinya nih. Coba tolong diceritain dulu. Siapa yang mau kasih bocoran nih? Pak RT-nya langsung. Pak RT-nya langsung. Tadi dibilang pakai EU. Pakai iyo. Sebenarnya EU-nya itu anak remaja dan ibu-ibu keseluruhannya, seluruh warga RT 001 Menteng Dalam yang terlibat atas suksesnya acara malam puncak acara 17 Agustus di tahun ini. Memang sebenarnya yang diinginkan, yang diharapkan warga itu adalah kerakyatan, Bu, sebenarnya. Kerakyatan dalam arti kita tuh rindu sebenarnya seperti yang di tahun-tahun 90-an itu kan kita setiap ada perlombaan di 17 Agustus biasanya itu ada di malam puncak, biasanya kita disuguhkan, dihibur dengan panggung, ya entah itu pentas seni atau dangdut ataupun keroncong dan segala Pokoknya senang deh. iya, yang penting senang ada panggung gembira. Nah, memang kita udah buat konsepnya emang seperti itu, kita buat ada malam puncak untuk pembagian hadiah lomba di acara 17 Agustus, sekaligus kita juga akan menampilkan pentas seni yang memang digeluti oleh adik-adik kita di warga RT 001 Menteng Dalam ini, dan juga kita libatkan juga di RT-RT lain yang memang punya potensi untuk ditampilkan, karena memang kebetulan kita juga menghadirkan dari kecamatan, dari Sudin Kebudayaan dan Kesenian Kecamatan Tebet juga kita undang, dan juga dari Diundang Kapolsek semua kita, pokoknya ya. SKPD yang terkait itu SKPD semua terkait semua kita diundang. undang. Ya, alhamdulillah bisa terlaksana dengan cukup meriah kemarin, Bu. Ya, alhamdulillah berkat semua dari pengurus saja nih nggak ngeluarin duit tuh kemarin. Oh, nggak ngeluarin Iya, duit tuh nggak pengurus ngeluarin tuh duit. ya? Itu Benar begitu Pak RW? Iya betul. Coba saya mau cross check dulu. Benar Pak RW nggak ngeluarin duit? Iya betul. Emang kemarin puncak acara di panggung RT 01 kita emang selalu ngedukung Pak RT nanti penutup ya puncak acaranya. Jadi gitu ya. kita dorong terus, ayo kita bantu. Oh begitu ya. Jadi Pak Ustadz nih ngelihat sebetulnya jarang-jarang nih RT sama RW rukun banget. Biasanya kan pasti ada kayak balap-balapan nih. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Sesuai dengan namanya, RT rukun tetangga. Jadi kita kembali lagi kan ke basically-nya bahwa ayo tetangga sama tetangga rukun, ayo warga sama warga rukun, ayo kita berkolaborasi dari kita untuk kita, kebersamaan kita. Kalau satu itu berat diangkat, ayo kita gotong rame-rame begitu. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya. Wah, itu jadi Itu, kalau satu Mbak berat Fitri. kita dukung rame-rame. Iya. Nah, itu filosofi baru nih di RT 1 RW 1 nih. Biasanya kan pasti ada yang merasa, wah ada matahari kembar. Nah, gimana tuh Pak Ustadz? Itu kembali lagi ke niatnya. Niatnya. Kembali lagi ke niatnya bahwa kita berbagi, kita niat terus ikhlas, bahkan kita itu sudah diajarin oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita yang pada waktu itu untuk berjuang bersama siapapun dia, dari suku apapun, dari agama apapun untuk kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selalu harus kita pertahankan. Merdeka. Merdeka, wah. NKRI harga mati NKRI pokoknya. banget Terus gimana Pak RW? Ada yang mau ditambahin Pak RW? Kalau saya sih kemarin emang saya nih sebagai pengurus RW klimaks deh ya. Klimaks gimana Pak RW? Karena ini apa? Bukan, soalnya saya nyambung ibu-ibu yang di belakang. Hah, klimaks? Saya ini apa? Emang saya dukung banget kalau di RT 1 tuh guyup. RT 1 guyup, ya. Makanya dia bilang udah Pak RT nanti penutup aja. Pokoknya segala sesuatunya nanti kita bantu. Siap. Kalau di RW 01 ini ada terdiri dari berapa RT Pak RW? Ada 10.
10 RT. 10 RT. Tapi semuanya itu pasti guyup juga dong Guyup ya. juga. Cuma memang mungkin RT 01 ini ketua RT-nya kayaknya hiperaktif. Iya. Ya nggak bisa diem ya. Iya. Sampai handphonenya aja lebih capek daripada orangnya. Full memory terus. Full memory terus ya. Kita bukan mau promosiin dia sebetulnya ya Pak RW, tapi biarkan Putri iklan dulu dinyanyiin sama teman di sana. Siap. Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati datang melangkah terus menghampiri, namun sungguh sayang hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar di sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, wajahnya seperti sang bidadari. Dan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, wajahnya seperti sang bidadari. Dan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, wajahnya seperti sang bidadari. Dan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Boleh ditepokin. Oh, udah ditepokin ya? Udah. Saya jamin lagu setelah ini kayaknya kita semua tahu deh. Tenang Bu, saya juga nggak tahu itu lagu tadi apa. Pokoknya kita ikut ngangguk aja Bu. Baiklah, Pak RT, Pak RW dan Pak Ustadz. Ya. Ini di antara bertiga ini siapa yang paling senior dalam memegang jabatannya? Kalau Pak RW ini udah periode keberapa? Kalau saya baru
Oh baru. Jadi masih Saya bisa. pas COVID. Pas COVID. Nah, kalau Pak RT? Saya pengurus dari tahun 2014 tapi jadi ketua RT aktif 2020. Oh baru Sampai pas sekarang. dong, barengan ya nih periode sama. Kalau Pak Ustadz? Saya sempat pendahulu kita itu wafat, saya jadi PAW, pengantar antar waktu. Oh, pengantar jadi ini waktu. periode kedua tapi nggak full. Periode tapi nggak full, Belum. jadi masih panjang lah ya. Masih. Ini jadi ada presiden RT 1, ini presiden RW 01, semuanya presiden pokoknya di sini, Amin. ya kan? Di wilayahnya masing-masing. Nah, ini untuk menjaga komunikasi pasti ada polanya dong, Ya. ya kan? Polanya di daerah di Kelurahan Menteng Dalam ini nih, terutama di RW 01. Gimana caranya itu tetap ada kekompakan di situ, saling komunikasi. Ini pasti kan beda-beda nih. Ini ada ide A, B, C, D. Nah ini gimana nih cara komunikasinya dari Pak RT deh? Coba Pak RT. Untuk komunikasi mungkin jika ada aspirasi sih, ada kebutuhan dari masyarakat yang memang sifatnya mendesak nih Bu. Ini kita ngomong darurat. Contoh jika ada warga kita yang memang betul-betul membutuhkan darurat atau ambulan atau mobil jenazah sekalipun, saya biasanya langsung tuh telepon Pak RW. Biar Pak RW tahu, dan kita juga biasanya saya juga langsung telepon ke darurat 112. 112 Iya, ya. atau langsung bisa ke Jaki tanpa nunggu lama, 30 menit langsung datang. Saya alamin warga saya di sini setiap ada kedaruratan itu, terutama di medis itu, saya fungsikan di aplikasi Jaki dan juga telepon 112 itu. Jadi alhamdulillah tertangani sampai ke IGD. Jadi semuanya itu kalau untuk mungkin informasi untuk warga Jakarta ya, 112 itu bukan cuma untuk kesehatan ya, tapi kalau misalnya perlu damkar atau juga apapun itu pokoknya teleponnya 112. Nah ini kembali lagi kalau misalnya RT RW pasti kan nggak jauh-jauh namanya musrembang. Nah nanti ujungnya saya mau nanya Pak Ustadz sih, karena yang mengawal itu nanti Pak Ustadz kan ya. Nah Pak RW dulu, Pak RW ini musrembang ini dari sekian banyak musrembang berapa persen ini dikabulkan? Alhamdulillah untuk pengaspalan kita sudah Pengaspalan sudah lengkap lah, tinggal perbaikan saluran yang masih berjalan. Perbaikan saluran, Iya. saluran apa nih Pak RW? Saluran yang got di Saluran got. di tiap-tiap RT. Sekarang lagi berjalan di RT 7. Di RT 3 udah kelar. RT 3 udah selesai. Nah ini Pak Ustadz nih gimana Pak? Nih ini kan juga amanah pembawa aspirasi dari teman-teman di pengurus RT dan RW nih Pak. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Yang pasti di antara tupoksi, tugas pokok fungsinya LMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan itu menampung, menyerap dan menyampaikan aspirasi dan ikut menyelesaikan permasalahan yang ada di warga. Nah di situ biasanya kita komunikasi antara Pak Ketua-Ketua RT, kebetulan kita di RW 1 itu ada 10 wilayah RT. Dari 10 ini ada saudara kita yang di depan masjid, itu RT 4, itu majority Kristen. Saudara kita 95 Kristen agamanya, tetapi itu saudara kita yang memang kalau boleh dibilang kerukunan kampung, itu diantaranya RW 1 boleh untuk jadi percontohan bahwa kita juga akur. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Oh. Itu satu. Yang kedua, bahwa setiap apa yang tadi disampaikan oleh Pak RT 1, beliau itu kalau kita simpelkan itu ada aksi. Aksinya apa? Oh, ada saudara kita, tetangga kita yang kurang sehat. Ayo kita narasikan. Oh, kita sampaikan bahwa ini butuh ini. Tatkala kita sampaikan dan orang tahu, itu donatur akan datang mengantarkan donasinya. Jadi aksi, narasi, donasi, tepuk tangan. Aksi, narasi, donasi. Ya, otomatis karena semuanya berangkat dari hati nurani untuk kebersamaan dan untuk sesama umat manusia. Amin. Aksi, narasi, donasi, apresiasi dong. Terima Nah, kasih. Terima kasih. Tapi semuanya itu pasti perlu keterbukaan kan ya Bapak-bapak ya. Pasti. Betul Kak Pak? Ya. Jadi semuanya itu harus ada akuntabilitas. Jadi semuanya itu transparan, bukan begitu Pak RW? Iya betul. Kita kan tiap bulannya ada forum RW juga. Di tiap pertengahan bulan. Nah itu aspirasi apa semua kita curahkan ke situ. Curahkan di situ. Iya. Jadi nggak mungkin ada hidden agenda ya Pak. Nggak ada. Jadi pokoknya katakanlah sejujurnya ya Pak. Siap.
Tidak ada dusta di antara Tidak ada kita. dusta. Katakanlah sejujurnya. Bapak pasti tahu lagunya. Ya, sedikit. Kalau dulu kita tak bertemu, takkan pernah rasakan artinya rindu. Kalau dulu kita tak kenal, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Katakanlah, katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang kita, biarkanlah ku pergi jauh. Katakanlah, Katakan sejujurnya, mana mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkanlah ku pergi jauh. katakanlah, katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita menyajikan tentang cinta, biarkanlah ku pergi jauh. Sebentar dong. Saya mau dengerin refrennya dong sekali dong. Nih untuk perwakilan RT 1 RW 1 tadi masih malu-malu. Coba deh. Katakanlah. Kita bersatu, kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, biarkanlah dan aku bersatu. Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang
jauh. Boleh juga. Mungkin lain kali nanti 17-an coba ada lomba karaoke Pak RT. Iya. Ada ya? Oh itu yang ibu-ibu. Oh ibu-ibu Kalau ya? nggak ada ngambek. Hadiahnya gede nggak? Oh kemarin nggak sempet. Jadi kemarin Bu kita setelah lomba itu kita 3 minggu nih Bu. Sabtu Minggu selama bulan Agustus kita manfaatin untuk menghibur warga. Jadi di tanggal 17 itu kita lomba, seluruh warga kita libatkan. Di tanggal 26, 27 itu kita lomba masak, lomba karaoke sekaligus nobar saat itu. Lomba masak. Lomba masak. Yang jadi juri siapa? Yang jadi juri dari chef dari profesional juga tuh. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi nggak kaleng-kaleng ya. Bukan. Oh jadi jurinya bukan lakinya sendiri gitu bukan Iya, ya? Oh, bukan. bukan. Kok Pak Ustadz ketawa-ketawa? Karena ikut Ikut nyicipin? menyampaikan. Oh, bukan. Ya itu diantaranya. Oh ikut diantaranya. Tetapi benar-benar kita bangun untuk profesional, kita pihak ketiga Guyup. supaya independen, guyup dan supaya tadi lagu tidak ada dusta di antara Gak ada. kita. Oh katakan sejujurnya Pak. Ya, Kalau tidak ada pasti. dusta di antara kita Nanti beda lagi terakhir. tuh. Oh, gitu ya. Oh. Tapi Siap. memang ini sih. Jadi itu sampai ke lomba masak aja jurinya itu beneran Dari luar. profesional. Iya, Oh jadi profesional. beneran juga ya. Hadiahnya beneran juga dong. Oh gitu ya. Jangan ditanya. Mobil. Hadiahnya kebetulan dari Bank DKI juga. Asik. Wah, tepuk tangan untuk Bank DKI. Sponsor. Ini kayaknya hidup banget deh semuanya ini. Jadi kegiatannya ada, donasinya ada, sponsornya jago nyari. Siapa di sini yang jago nyari sponsor? Coba di antara Pak RW, Pak RT sama Pak Ustadz. Ya PRT 1. Oh Pak RT ya. Waduh dokem-dokem jago nih nyarinya nih. Begitu ya Bu ya? Iya. Oh jadi makanya nanti kira-kira dilanjutin apa enggak jadi RT-nya? Sudah Oh sudah ya? sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Baru periode ini Bu. Udah berjalan. Iya. Nah, Pak RW ini saya balik ke Pak RW dulu nih. Pak RW, kalau di RW 01 ini jumlah kakaknya berapa, Pak? Jumlah kakaknya berapa? Kurang lebih ya? lah, kurang lebih ada berapa? Kurang lebih ada 4.000-an. 4.000-an ya. Tapi semuanya itu taat ya, taat. Maksudnya melaporkan diri, nggak ada yang ngumpet-ngumpet. Alhamdulillah ada. Tapi mungkin ada beberapa 1-2, tapi biasalah. Karena di sini kan daerah bisa dibilang banyak juga kos-kosannya, Pak ya. Banyak. Banyak ya, tapi mereka wajib lapor kan? Harus ya. Iya. Kalau nggak lapor diusir. Enggak juga enggak Pak. Kos-kosannya nggak diperpanjang. Kos-kosannya nggak diperpanjang, ditegur ya Pak ya. Jadi di sini juga ini makanya guyupnya ini ibu-ibu di sini tadi itu diundang di WA atau dipaksa atau gimana Bu? Nggak dipaksa, dipanggilin doang. Oh dipanggil, Bu sini Bu. Oh ada pengumuman di grup. Kayak kalau nggak cinta sama pengurus daerahnya RT RW dan LMK-nya pasti nggak bakal datang ya Bu. Nggak dapat surat. Tepokin dong. Ditepokin dong. Di sini nih untuk anak-anak mudanya nih gimana nih? Coba Pak RW, anak-anak muda di sini nih gimana caranya ini? Pasti kan ada Karang Taruna kan? Karang Pasti Tarunanya ada, itu ada. di bawah kelurahan. Nah kalau di RW 01 keterlibatan Karang Taruna sendiri gimana nih Pak? Kalau Karang Taruna di tiap RT kan masing-masing berfungsi ya. Tapi alhamdulillah di RW 1 Karang Taruna berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Maksudnya komunikatif. Jadi kalau setiap ada acara apa mereka guyup. Mereka guyup. Dan mereka dilibatkan di semua kegiatan RW nggak Pak? Sebagian. Sebagian. Jadi Kan punya fungsinya tiap-tiap RT kan beda kan Karang Taruna. oh jadi tetap mereka dilibatkan. Siap. Nggak cuma 17-an, mereka baru dilibatkan nggak kan Pak? Nah, kalau dalam keseharian misalnya kayak apa Pak? Contohnya kalau ada duka cita ya. Kita kan tuh semua guyup karena kita kan di RW 1 itu alhamdulillah ada ambulannya. Oh, RW 1 punya bulan sendiri. punya Tepokin sendiri. dong, nggak apa-apa Iya. itu. Jarang. Wah. Jadi nanti kita berbagi aja sama Karang Taruna. Kalau ada yang duka cita nanti bagian apa gitu. Di tiap RT-nya masing-masing. Pokoknya tetap komandonya di Pak RW aja pokoknya. Iya, sama-sama lah. Sama-sama ya. Tambahan Mbak Fitri. Siapa Ustadz? Yang disampaikan Pak RW karena Karang Taruna itu berkolaborasi dengan remaja masjid. Oh dengan remaja masjid. Nah, beliau ini mantan ketua remaja masjid. Jadi bekal sudah cukup. Cukup lah Cukup. ya. Jadi Tinggal
moles-moles, terus inovasi, pengembangan, terus ya pokoknya yang pasti komunikasi itu yang bagus dibangun oleh Pak RT 1 dan kawan-kawan dan semuanya guyup karena memang ya itu kita saling mengerti dan saling kembali lagi ke niat bahwa kita untuk bermanfaat kepada sesama dan lingkungan kita. Tepokin dong. Ya. Kebersamaan, Ya. berguna untuk maslahat banyak. Ya. Dan ini Pak RT, kalau saya boleh tanya Pak, mungkin agak pribadi nih. Usia berapa Pak? Usia saya baru 37, Bu. Oh baru 37. RT paling muda, Bu. Gitu ya, baru 37. Pantesan aja energinya berlebih. Kebanyakan energi, makanya bingung dia kalau nggak ada kegiatan bisa ubanan rambutnya. Nih Pak RT ngelihat ini nih, maksudnya kan Pak RT sendiri menempatkan nih Pak RT ada PRW kan pasti tingkatannya lebih tinggi kan, maksudnya lebih menaungi lebih banyak RT. Nah jadi di bawah sendiri nih gimana cara Pak RT Pak RW kita mau ada ide ini dong atau gimana yang bisa dikolaborasikan dengan RT yang lain? Terima kasih Bu, itu pertanyaannya mungkin bisa saya jawab karena tadi mungkin disenggol masalah musrembang, boleh balik lagi Bu ya? Boleh. Masalah musrembang itu jadi perlu diketahui juga nih sama warga saya juga nih. Jadi memang untuk pengajuan pembangunan yang ada di RT 1 ini kan kayak semacam cor nih, jalan yang dicor ini, gorong-gorong yang udah dibangun ini, termasuk PJU dan juga Jack WiFi yang sekarang nih Jack kalau WiFi Ibu di ya. sini Jack WiFi itu bisa kita nikmatin bersama. Jadi macam-macam itu pengajuannya berbeda Bu. Ada yang memang pengajuannya melalui musrembang, ada juga pengajuannya memang langsung kita ke dinas, ke SKPD terkait. Ya seperti contohnya saya tahun 2017 awal itu pernah langsung bersurat ke dinas SDA dan juga dinas perumahan rakyat saat itu. Kita minta dengan Pak RT yang lama, mamang saya sendiri, ya saya kebetulan saat itu masih sekretaris RT, saya kolaborasi dengan beliau, saya izin dengan beliau dan juga almarhum Pak Herwi, saya saat itu ingin bersurat langsung ke dinas SDA dan juga dinas perumahan rakyat yang ada di Jakarta Selatan. Saat itu hasilnya ini Bu, gorong-gorong nih. Jadi gorong-gorong ini sama jalan ini saat itu saya di wali kota disuruh pilih mau pakai aspal atau coran tol, dia bilang begitu. Saya bilang yang terbaik aja, saya bilang gitu. Cuma kalau kata orang dinas yang di lapangan bilang, dia bilang ya kalau mau bagus kalau di gang itu standarnya yang cor aspal, dia bilang gitu. Iya, cor aspal seperti ini yang kita nikmatin itu. Jadi bukan aspal yang seperti di jalan-jalan yang di luar ini. Di luar. Ya, jadi seperti itu. Dan juga saya pengajuan ke dinas itu juga bukan tanpa langsung loncat nih Bu. Jadi tetap koordinasi ke Pak RW dan juga tembus ke lurah dan camat juga. Jadi langsung saya ke dinas terkait itu seperti contoh 6 bulan yang lalu saya langsung ke lantai 16 wali kota dinas kebudayaan. Ya saat itu pengajuannya emang sepele Bu, tapi ini sangat dibutuhkan oleh warga saya saat itu. Kebetulan hadroh. Alat musik rebana hadroh saat itu. Saya langsung bersurat ke sana, saya sampaikan surat itu. Jadi itu jalur dinas tuh Bu namanya. Ya, itu jalur dinas. Iya jalur dinas. Ya kalau musrembang kebetulan ada JPO. Ya JPO. Jadi catatan saya nih di sini untuk jalur dinas Bu, pengajuan melalui surat saya Jack WiFi, jalan cor ini gorong-gorong PJU itu saya bersurat langsung. Dan juga untuk yang musrembang alhamdulillah tahun 2021 saya koordinasi dengan RT 6 RW 6 Kelurahan Tebet Barat yang ada di seberang Supomo ini karena bersinggungan langsung kan dengan RT tersebut untuk pembangunan JPU. Karena ada di warga kita yang meninggal Bu, ditabrak karena kalau dari Pancoran ke arah Manggarai itu udah pasti semua jalan mobil motor ngebut. Jadi ada warga kita nih kebetulan RT 5 sih yang jadi korban, 2 warga meninggal dunia karena tertabrak di situ dan juga Ibu Juju warga RT 6 ya saat mau ziarah ketabrak sampai kritis. Nah di situ kita jadi memicu kita untuk bagaimana caranya nih untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang ada di lokasi tersebut. Ya, saat itu saya mengajukan musrembang agar diadakan JPU, jembatan penyeberangan orang yang ada di JPO itu.
Nah walaupun memang tidak sesuai permintaan kita, karena permintaan kita memang inginnya pas di depan jalan Komplek Bir itu. Ya pasti kita rapat dengan pihak Kelurahan Tebet Barat dan Kelurahan Menteng Dalam tidak di ACC karena tidak disetujui oleh pemilik tanah kosong yang ada bersebelahan langsung dengan JPU yang akan dibangun. Ada keberatan dari pemilik lahan. Betul. Akhirnya tetap JPU tetap dilaksanakan pembangunannya, namun digeser agak sedikit kurang lebih 50 meter dari lokasi awal kita pengajuan itu. Minimal udah ada si JPO ya. Nah untuk JKYP mungkin ada cerita sedikit nih Bu. JKYP Boleh, Pak. ini saya bersurat langsung bulan Juni, bulan Juni tahun 2020. Itu sangat genting-gentingnya COVID-19 yang ada di seluruh Indonesia. Itu 2020 ya? 2020. Bulan Juni saat itu JKWiFi. Karena JKWiFi saat itu belum ada peruntukannya untuk RW terpadu, bahkan untuk RT. Karena JKWiFi saat itu hanya diperuntukkan untuk RPetra, untuk halte-halte busway, taman-taman maju bersama, nggak ada RT RW. Nah karena memang kebutuhannya sangat mendesak. Karena saya ngalamin sendiri nih Bu, ada warga saya, ya sampai nelpon, sampai datang ke rumah, itu nangis-nangis meminjam duit doang. Minjem duit untuk apa? Untuk beli kuota internet. Kuota. Ya, Soalnya kuota waktu internet. itu kan anak-anak juga Ya, sekolahnya saat itu kan daring Bu, saat daring. itu. Ya. Jadi anak saya nggak bisa belajar karena nggak ada internet. Saat itu belum ada bantuan dari sekolahan digratisin kuota nih, perdana nggak ada. Iya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi COVID itu sebenarnya ceritanya banyak nih Bu. Ya ada yang nangis-nangis. Jadi saya pernah sampaikan ke Ibu semalam tuh Bu ya. Iya. Ya. Jadi saya sampai diliput sama dari Jack TV dan juga dari Detik kalau nggak salah. Ya, detik.com. Detik.com sampai ke rumah, ya kan, wawancara saya. Bagaimana bisa, padahal lagi susah-susahnya ini kan ekonomi, kok Bapak bisa bagi-bagiin sembako untuk warga di situ. Padahal dari pemerintah pusat maupun daerah saat itu belum tersentuh masih bantuan. ngumpulin data pada Iya, saat itu awal-awalnya. masih ngumpulin data dari Dasa Wisma, RT itu semua. Nah, sedangkan kita udah bisa bagiin sembako untuk warga. Dan itu pun memang harus kita laksanakan pembagian sembako itu karena mayoritas warga saya di sini profesinya itu ojol. Dan juga yang kedua di sini pedagang. Mereka itu terdampak sekali Bu. Dagang sepi, dilarang. Mau kerja pun di rumah, mau pulang kampung takut ditaruh di tengah-tengah sawah. Ya ada warga saya cerita ke saya. Kita di sini nggak bisa jualan, mau pulang kampung tapi diisolasi ditaruh di tengah-tengah sawah yang dari Jakarta. Nah makanya saat itu saya berinisiatif cari donatur yang memang benar-benar warga saya yang menengah ke atas dan juga perusahaan-perusahaan yang memang bisa kita ajak kerjasama untuk bisa membantu warga saya yang terdampak COVID saat itu. Alhamdulillah saat itu terkumpul 12 juta saat itu Bu. Saya kerjasama dengan pengurus RT yang lainnya juga Dasa Wisma, Jumantik dan juga PKK lainnya saya libatkan semua Karang Taruna untuk sama-sama kita kelola uang ini, kita beliin sembako. Kalau pun ada sisanya kita jenjang nanti untuk bertahap. Jadi bertahap. Jadi saat itu bahkan dapat dana lagi kita terima uang, kita beliin apa yang dibutuhkan warga nih. Nah warga butuh uang, ya udah dapat duit untuk warga saya tuh saat itu butuh 8 juta saat itu kan contoh nih. 8 juta itu kalau kita uangkan berarti kan 80 orang, 80 kakak saat 80 itu kan. kakak. Iya 80 kakak. Tapi kita ngelihatnya kalau kita kasih uang nanti dibeliin apa-apa rokok ini itu kan. Jadi inisiatif saya saat itu nih masih ingat mungkin ibu-ibu nih semua ya saat itu ada pembagian telur, saya ingat itu ya. Jadi ada kita kasih telur ya 3 kilo plus uang 50.000 per kakak. Per kakak. Saat itu. Jadi karena kita budgetin saat itu satu kakak itu 100.000. Jadi kita beliin telur 50.000-nya kita kasih uang. Jadi kasih uang itu emang saat itu benar-benar genting saat itu Bu. Kita suasananya bisa dibayangin. Kita sama-sama ngalamin soalnya sih Bu. Pak. Waktu itu memang kita nggak ngerti mau gimana. Jadi juga yang kerja juga susah, uang juga sulit. Kalau misalnya satu sama lain mau bantu juga kadang-kadang mungkin seminggu 2 minggu kadang-kadang masih bisa. Tapi itu kan panjang kita kemarin tuh COVID ya. Bahkan saya pernah, makanya kalau dibilang warga menengah ke atas itu bilang ke saya, Pak RT nggak apa-apa, ngamen terus lah bahasanya Pak Ustadz nih. Kalau ngamen kita, ya. RT sering ngamen ini, tapi nggak apa-apa kalau untuk emang kedaruratan, emang kita kemanusiaan aja nggak usah mikirin malu ini itu. Karena yang saya alami tuh bener-bener Bu, uang kas RT bener-bener terkuras untuk warga kita yang lagi isolasi mandiri di rumah. Boleh tanya warga saya di sini. Jadi yang isolasi mandiri di rumah saya pastiin jangan ada yang nggak makan di situ. Jadi untuk pagi, siang, malam saya pastiin
Jadi saya juga bergantian dengan kader-kader saya sini dari PKK. Kalau saya lagi nggak ada di rumah, tolong pastiin yang lagi isolasi mandiri di rumah tuh makan siangnya udah dianterin belum. Kebetulan ada warga saya di sini Pak Is nih ayam bakar tuh kan. Saya koordinasi terus beliau tuh, tolong dikirim sop iga ayam bakar kasih. Asik dong. Aduh, pantesan cepat sehat. Iya. Waduh. Tapi harus kena COVID dulu, Bu. Saya kena loh waktu itu Pak RT, saya kena isolasi mandiri. Kenapa nggak dikirimin sop iga? Belum kenal sama Mbak Fitri. Belum kenal. Ya, namun pada saat itu emang ada juga saat itu kebetulan di RT 1 ini yang paling tinggi tingkat data Terdampak COVID. Terdampak COVID-nya itu. Ya. Dari mulai ekonominya sampai yang meninggal pun yang tertinggi, Bu. Di sini yang wafat kita ada 3 orang. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan semua ya husnul khotimah. Jadi tempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memang semuanya saya wakafkan diri saya untuk warga, bahkan seluruh Kecamatan Tebet saya wakafkan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Cerita sedikit satu lagi, Bu ya. 2 juga nggak apa-apa. Iya, Pak RT. jadi warga nih sebenarnya Ngopi dulu yuk Pak RW. dari warga RT 1 sebenarnya udah pada banyak yang tahu, walaupun RT lain nggak ada yang tahu. Bahkan pengurus RT, RW, LMK cuman Pak RW sama Pak LMK doang yang tahu. Saya profesi diam-diam nih ya, sebagai pemulasaran jenazah saat itu. Jadi kalau ada, saya udah bilang sama Pak RW, jadi ada warga RW 1 kalau ada yang nggak mampu, dia nggak bisa ada dana untuk biaya pemandian jenazah, saya siap untuk mandiin jenazah saat itu. Makanya di bulan Juli tahun 2021 dibutuhkan tenaga pemulasaran jenazah se-Kecamatan Tebet. Jadi masing-masing kelurahan suruh ngirim perwakilan 10 orang untuk pelatihan pemulasaran jenazah COVID-19 saat itu. Benar, saya hadir di situ pelatihan, masing-masing kelurahan hadir 10 orang perwakilan. Tapi faktanya, nyatanya di saat pelaksanaan ada kematian jenazah COVID yang meninggalnya di rumah. Itu ternyata di Kelurahan Menteng Dalam cuma saya yang mewakili Kelurahan Menteng Dalam. Jadi yang 9 itu. Iya. Jadi kita juga nggak bisa memungkiri, nggak bisa menyalahkan dia nggak bisa ikut, karena ini kan menyangkut keluarganya dia. Kalau dia ikut pemulasaran jenazah, resikonya emang ke keluarga juga saat itu. Ya. Apalagi ketika Delta waktu itu ya. Betul. Delta itu banyak korban waktu itu kan, banyak yang meninggal, banyak terpapar. Dan memang kebetulan juga memang pemulasaran itu kan nggak sembarangan. Jadi ada cara-cara tertentu dan juga ada risikonya. Risikonya juga pastinya ada. Di Pasar Rebo saya juga 3 hari 3 malam kan. Di sono tuh hampir setiap hari udah kayak minum obat, Bu, saya. Jadi sehari tuh 30 orang masuk kita mandiin. Jadi ada kurang lebih sejak Jakarta Selatan di Pasar Rebo tuh ada 58 orang tenaga pemulasaran relawan pemulasaran jenazah untuk bantuan di situ, termasuk saya saat itu di mewakili Kecamatan Tebet bantuan di Pasar Rebo saat itu. Ya itu kemarin itu COVID itu memang satu peristiwa pengalaman yang banyak yang nggak enak, Banyak menyedihkan, banyak cerita ya Pak ya. Tapi juga pasti ada banyak hikmahnya. Kita makin kompak sebetulnya kan. Kita jadi tahu satu sama lain. Kita lebih paham cara berbagi kayaknya ketika COVID kemarin, betul Pak RW? Betul. Betul ya Pak RW, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum ikan dalam kolam? Kalau kita emang waktu pas COVID, kita semua pengurus RT RW itu emang Satgas COVID. Jadinya emang harus terjun langsung. Terjun langsung ya. Baiklah. Bukan hanya dari wilayah, bahkan masjid itu juga ada petugas khusus Satgas. Saya menambahkan yang disampaikan Pak RT Leman dan Pak RW 1. Segala permasalahan yang ada itu kan kita di wilayah kita RW 01 khususnya umumnya di Menteng Dalam Kelurahan itu ada forum komunikasi para ketua-ketua RT, KSP, Ketua Sekretaris Bendara, kader Jumante, kader PKK, kader apalagi Dawis, terus yang lain. Di sana apa permasalahan yang ada baik lingkungan, ketertiban maupun kebersihan itu semua dibicarakan. Sehingga di sana mengikuti pola manajemen K5. Semua kita komunikasikan, dengan komunikasi yang baik itu akan menghasilkan koordinasi antar wilayah RT 1, RT 2, RT yang lain gitu, mana yang bisa dibantu. Setelah itu ayo kita kerjasama yang ketiga. Dan itu manusia di atas langit masih ada langit, ada tingkat kemampuan. Jadi di situ kita ayo lempar di floor oleh audiens,
apa yang bisa kita bantu sehingga komunikasi menghasilkan koordinasi yang baik, dan itu akan mempermudah kerjasama dengan kemampuan masing-masing agar komitmen kita untuk berbagi dan berguna kepada sesama itu benar-benar bisa maksimal. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Asik ya, tepuk tangan. Tapi memang pada saat itu memang masing-masing wilayah berbeda-beda Pak, memang sistemnya, dan memang harus mencari polanya, pola masing-masing bagaimana pada saat itu menyelamatkan wilayahnya, betul Pak Ustadz ya. Ikan dalam kolam sudah bisa disiarkan? Siap. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada eta gadis pendiam, ya salah caranya tak sama menggoda darah lincah. Ya salam. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tanda hatinya mau. Ya salam, ya salam.
janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan kita. Dan senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Hah? Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Kembali lagi bersama Jakarta Lounge dengan Gerobak Kampung bersama Jakarta Lounge dan juga Jekon Nobel bersama dengan warga dan perwakilan RT 01 dan juga RW 01 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet. Selamat sore semua. Sore. Asik. Selamat sore semua. Sore. Bagaimana hari ini kabarnya? Hai. Cakep. Asik deh pokoknya di sini. Baiklah, Pak Ustadz nih untuk bukan mengakhiri acara sih, tapi di ujung acara ini ada closing statement Pak. Mungkin ada saran atau juga ada himbauan yang ingin Bapak sampaikan? Baik, terima kasih Mbak Fitri. Yang pasti dari teman-teman kita dan dari pendahulu-pendahulu kita, bahwa kita berbagi, filosofinya gini, kita senang lihat orang lain senang. Kita bahagia tatkala lihat saudara-saudara kita juga bahagia. Makanya kita berbuat itu pasti akan tulus. Karena tatkala kita bisa membantu orang, orang lain pun akan membantu kepada kita sebagai tanaman baik kita. Itu satu. Yang kedua, tahun depan tahun pemilu itu warna dan pilihan itu hak masing-masing. Yang namanya pesta demokrasi, ya ayo pesta, jangan sampai saling melukai. Dan setuju. Siap. Itu. Selanjutnya saya pikir event ini bagus dan saya pikir ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Asik. Terima kasih Ya. kepada Jakarta Lounge TV dan krunya. Mudah-mudahan sukses selalu beserta Amin. Bank DKI dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tepuk tangan. Pak RT, silakan Pak RT. Terima kasih saya ucapkan semua yang udah datang ke wilayah RT 1 RW 1 Menteng Dalam. Intinya kalau di RT 1 RW 1 Menteng Dalam ini tetap guyup, jika ada masalah
kita sama-sama selesaikan bersama secara kekeluargaan yang paling prioritas. Dan juga setiap kali ada potensi ataupun yang bisa kita manfaatkan untuk orang banyak, khususnya di warga RT 1 RW 1 Menteng Dalam nih Pak RW, ya saya. Jadi jika ada di wilayah RT 1 RW 1 Menteng Dalam nih, kan sering ada tuh Bu, ya anggota dewan dari DPRD ataupun DPR RI yang datang ke wilayah. Siap datang di RT 1 RW 1 Menteng Dalam, kita manfaatkan. Jadi jangan salah konsep acaranya itu. Jadi kalau ada anggota dewan datang, dia pasti punya tujuan. Ya, tujuan yang pertama mungkin reses, yang kedua ada sosper. Ya, di saat anggota dewan datang ke wilayah kita untuk tujuannya reses, itulah yang kita manfaatkan. Kita sampaikan aspirasi kita. Ya, jadi aspirasinya itu untuk kebersamaan kita, untuk lingkungan kita, bukan untuk pribadi. Ya, jangan disampaikan aspirasi di saat momennya sosper. Ya, sosperda itu sosialisasi peraturan daerah. Jadi reses dan sosper itu perbedaannya, reses itu menyerap aspirasi rakyat, sosperda itu menyampaikan sosialisasi peraturan-peraturan daerah untuk masyarakat. Ya, sekali lagi saya terima kasih, tetap guyup, tetap kompak warga RT 1 Menteng Dalam. Jika ada masalah antar tetangga, antar keluarga, antar warga sekalipun, kita bisa selesaikan bareng-bareng secara kekeluargaan. Amin. Tetap guyup dan tetap ungu kayak bajunya Pak RT. Silakan Pak RW. Alhamdulillah telah selesai acara ini. Saya selaku pengurus RW, mudah-mudahan acara berikutnya berkesinambungan. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Sama-sama Pak RW. Ya. Terima kasih juga. Semangat ya, semangat. Semangat, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah teman-teman Jakarta Lounge, demikian acara Jakarta Lounge Gerebek Kampung pada sore hari ini di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet di RT 01 RW 01. Teman-teman Jakarta Lounge, ada dua cara untuk memenangkan perjuangan kehidupan. Satu, dengan keikhlasan dan juga dengan keberanian. Jika tidak ikhlas, jika tidak berani, maka ikhlaskan saja. Tapi jika tidak ikhlas, beranilah untuk melakukan perubahan. Tetap sehat, semangat dan selamat. Kita jumpa lagi di acara Jakarta Lounge Gerebek Kampung episode berikutnya. Kopi dangdut. Yo. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Rasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semadu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Terasa tunggu seakan tiba mudaku, karena terlena oleh pesatnya alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria, mengenang hatimu menjadi ceria, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, terasa hangat bagai ciuman yang pertama. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, ingin dikenang oleh pesona alunan kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, terasa hangat bagai ciuman yang pertama. Menggerak jiwa mudaku, terlena oleh pesona alunan kopi
sore